Teman-teman investor sekalian, kali ini kita akan membahas beberapa bank yang sebelumnya ramai diisukan menjadi bank digital, di mana pada saat isu bank digital itu muncul, harga saham bank tersebut bergerak sangat liar. Namun setelah isu tersebut mereda, harga saham justru terjadi koreksi yang cukup besar. Mungkin di antara teman-teman sekalian, ada yang masih koleksi saham bank-bank ini, entah koleksi dari harga bawah atau justru punya harga di harga atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di mana posisi support dan resisten dari saham-saham tersebut, sehingga teman-teman sekalian bisa mengantisipasi untuk melakukan keputusan beli atau average down bagi yang sudah mempunyai koleksi, sehingga bisa dijual lebih cepat dan bisa mendapatkan profit. Begitu teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas yaitu saham baca, yang pada perdagangan akhir kemarin terjadi koreksi minus 107% di harga 185. Kita lihat dengan indikator MACD masih posisi dead cross dan downtrend, kemudian transaksi juga terjadi distribusi. Potensi saham baca menuju support terdekatnya yaitu di harga 170. Kita lihat ini masih berpotensi minus 9,29% lagi. Kemudian di support Fibonacci ini berpotensi terjadi reversal ke area 210. Dengan kita perhatikan indikator MACD sudah kembali ke posisi golden cross. Nah, itu Bapak Ibu. Kita pasang batas stop loss untuk saham baca ini di area 165. Itu untuk saham baca. Kemudian saham yang kedua yaitu ada saham Bank Oke Indonesia. Saham Bank Oke Indonesia atau Dinar ini saat ini sudah berada di area support Fibonacci di range harga 212 sampai 220. Kita lihat, kita perhatikan selama terjadi koreksi yang cukup panjang ini, coba kita tarik, saham Dinar ini terjadi koreksi. Kita lihat volume transaksi sangat kecil Bapak Ibu ya, dan indikator MACD masih posisi downtrend, namun sudah dalam kondisi oversold. Nah, kita tunggu ini terjadi golden cross. Bapak Ibu bisa melakukan koleksi di range harga 212-220 dengan batas stop loss di 202. Ini target terdekat. Jika terjadi reversal akan menguji resisten di 256. Ada ruang profit sekitar 20%-an. Itu untuk saham Dinar. Kemudian saham berikutnya ada saham milik Haritanu Sudibyo, ada Bank MNC Internasional. Nah, ini triliuner Indonesia. Ini juga harga saham BABP ini masih posisi downtrend Bapak Ibu ya. Kita lihat ini support Fibonacci-nya sudah di breakdown, maka saham BABP ini masih berpotensi menuju ke support terdekat yaitu di harga 148 Bapak Ibu. Ini masih ada berpotensi turun sekitar 11%. Bapak Ibu bisa melakukan entry buy di area 148-150 dengan batas stop loss di 138. Kemudian tujuannya kemana? Yaitu ke resisten di 172. Ini ada ruang profit sekitar 16,36%.
Jika mampu di breakout, maka berpotensi ke 192. Kita lihat selama terjadi koreksi, ini volumenya juga masih dalam tahap normal. Kemudian MACD masih posisi downtrend, namun menuju ke oversold. Nah, itu untuk BABP. Sudah posisi dekat dengan support kuat Fibonacci-nya, Bapak Ibu ya. Kemudian saham berikutnya yang masih downtrend yaitu ada saham Bank Raya Indonesia, yang sebelumnya Bank Agro Indonesia. Ini pada perdagangan terakhir kemarin terjadi penguatan 1,44%. Kita lihat harga saham agro ini masih terjadi downtrend, Bapak Ibu ya. Coba kita tarik garis trendline. Ini masih downtrend yang cukup kuat, namun saat ini sudah mencapai titik support di harga 1060. Nah, Bapak Ibu bisa koleksi di area tersebut dengan batas stop loss di harga 950. Kita lihat indikator MACD masih posisi downtrend, dan selama koreksi ini masih dengan volume yang masih normal. Jika terjadi reversal, target terdekat saham agro ini berpotensi menuju ke 1220 dengan ruang profit yang cukup besar, yaitu 20%-an. Itu saham agro. Kemudian ada saham Bank Victoria International Tbk. Nah, ini beda dengan bank-bank digital sebelumnya. Bank BVIC ini sudah mengalami reversal yang lebih dulu, Bapak Ibu ya, karena ada isu mau terjadi right issue. Nah, saham Bank Victoria International ini terjadi reversal di range harga 135-132. Kemudian terjadi penguatan dengan volume transaksi yang cukup besar. Kita lihat MACD ini posisi masih uptrend. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan koleksi buy di range harga 175, kemudian 165, batas stop loss di 155. Target saham BVIC ini masih berpotensi melanjutkan penguatannya di harga 206. Jika mampu di break, maka berpotensi ke 220 dengan ruang profit 19%. Itu untuk saham BVIC. Kemudian yang berikutnya yaitu ada Bank Aladin Syariah Tbk. Kita lihat di perdagangan terakhir kemarin terjadi koreksi 0,93% di harga 2140. Kita lihat ini terjadi volume distribusi yang cukup besar di 1 minggu terakhir kemarin. Namun saat ini posisi sudah mendekati area support, yaitu di harga 2140. Kita lihat indikator MACD masih posisi baru dead cross, Bapak Ibu ya, dead cross, overbought. Nah, ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunannya dengan support kuat saham bank ini di harga 2030. Nah, ini waspada, jika mampu di breakdown maka berpotensi ke 1770. Selama masih bertahan di 2030-2040, ini saham bank masih dalam kondisi aman. Targetnya kemana? Target pertama, saham bank ini terjadi reversal ke harga 2270 dan 2400 dengan ruang profit 14%, dengan area buy di harga 2100 sampai 2130. Batas stop loss pertama di harga 1980. Jika mampu di breakdown maka berpotensi ke
support terdekat yaitu 1770. Nah, itu untuk saham bank. Kemudian ada saham BPKP. BPKP ini masih sama, yaitu terjadi koreksi yang cukup besar Bapak Ibu ya. Masih belum mampu bergerak uptrend kembali. Ini kita lihat secara major trend masih posisi downtrend. Namun saat ini harga BPKP sideways di area support Fibonacci, di support kuatnya di range harga 226-228. Jika kita lihat indikator MACD masih posisi downtrend, maka BPKP ini masih berpotensi untuk sideways atau menuju ke support berikutnya di range harga 208-210. Nah, bisa melakukan entry buy bertahap di 228 dan 210 dengan batas stop loss di 198 dengan target terdekat reversal. Jika terjadi reversal maka menuju ke 244 dan 256 dengan ruang profit sekitar 14%. Itu untuk BPKP. Kemudian ada saham Amar. Saham Amar pada perdagangan terakhir kemarin terjadi koreksi 1,54% di harga 384. Nah, ini saham Amar terjadi sideways di support Fibonacci di harga 376 sampai 380. Kita lihat indikator volume terjadi koreksi yang masih normal dan MACD posisi masih downtrend. Jadi saham Amar ini masih berpotensi untuk melanjutkan sideways-nya di range harga 376 dan 380. Bapak Ibu bisa koleksi di area tersebut, kemudian bertahap di harga 324 330. Kemudian batas stop loss di harga 304 302. Targetnya kemana? Ini jika terjadi reversal maka akan menuju ke resisten 418 dan 448. Ruang profit sekitar 18%. Saham Amar ini masih menarik Bapak Ibu ya. Kemudian ada saham Bank IBK Indonesia atau saham AGRS. Nah, ini saham AGRS ini masih terjadi downtrend untuk saham AGRS, di mana pada penutupan perdagangan terakhir kemarin koreksi di harga 129 minus 2,27%, di mana support Fibonacci di breakdown di 133. Jadi AGRS ini masih berpotensi menuju ke support terdekatnya yaitu di 120. Kita lihat MACD juga baru saja terjadi dead cross untuk menuju ke arah downtrend Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menunggu reversal di support berikutnya yaitu di area 120. Jika terjadi reversal maka kembali ke 133 dan 143 dengan ruang profit 18%. Bapak Ibu bisa pasang stop loss di area 115. Jika 115 maka bisa dilupakan terlebih dahulu. Namun kita lihat selama dia terjadi koreksi, volume transaksi masih kondisi normal. Itu untuk AGRS. Kemudian saham yang menarik, saham bank digital yang menarik yaitu ada saham BBHI. Ini Bapak Ibu ya. Jadi BBHI ini masih posisi uptrend. Kita lihat indikator MACD masih naik, kemudian harga sideways di support Fibonacci 5975 sampai 6000. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan koleksi entry buy di area 6000
dan 5.500, dengan target terdekat di 6.400 dan 7.200. Ruang profitnya sekitar 20%, dengan batas stop loss di harga 5.300. Jadi saham BBHI ini masih sidelist. Kemudian garis trendline ini berhasil di break, jadi masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Itu untuk saham BBHI. Kemudian satu lagi ada saham Arto. Kita lihat secara teknikal saham Arto. Kita tarik garis Fibonacci retracement. Nah, ini Bapak Ibu, saham Arto sendiri jika kita lihat ini menuju ke support terdekat saham Arto, yaitu di 12.300. Kita lihat indikator MACD ini masih bergerak downtrend, tapi posisi sudah oversold, tinggal menuju terjadi golden cross. Kemudian selama terjadi koreksi, volume transaksi lebih kecil, jadi masih berpotensi terjadi reversal Bapak Ibu ya. Kita lihat potensi terjadi reversal akan menuju ke resisten terdekat di 13.850 dan 15.000 dengan ruang profit sekitar 22%. Bapak Ibu bisa pasang entry buy di harga 12.300 sampai 12.500 dengan batas stop loss di harga 12 ribuan. Itu untuk saham Arto. Nah, mungkin itu beberapa saham calon bank digital yang kemarin sempat ramai karena isu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu baru melakukan entry buy saat harga sudah naik. Namun Bapak Ibu bisa melakukan entry buy yaitu di support-support Fibonacci dengan melakukan analisa menggunakan indikator-indikator yang akurat. Demikian analisa dari kami. Segala keputusan jual dan beli adalah tanggung jawab masing-masing investor. Selalu kami ingatkan, berinvestasilah dengan yang pasti, belajar saham dengan Jenderal Saham.